uh, trigonometri ya. Apa sih definisi dari trigonometri? Mungkin tri itu artinya tiga ya, atau segitiga. Metri itu sudut, jadi itu arti dari trigonometri yaitu sudut segitiga. Gitu ya. Nah, segitiga itu ternyata sudut ya, yaitu sudut sinus, cosinus dan tangan. Segitiga itu kan ada tiga, jadi masing-masing sudut diberi nama, yaitu sudut sin, sudut cos, sudut tangan. Oke. Selanjutnya yaitu pengukuran sudut. Pengukuran sudut itu seperti ini ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Terus 1 derajat itu sama dengan 60 apa ini absen detik apa mungkin 1 derajat itu kalau 1 detik itu sama dengan 60 detik. Terus selanjutnya yaitu definisi sudut dan radian. Jadi bisa sudut yang dihasilkan itu mata putaran sebesar jari sendiri. Ukuran derajat dengan ukuran radian itu seperti ini ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan I/180 rad. Kalau 1 rad itu sama dengan 180/I. Dari gambar di atas itu bisa disimpulkan bahwa pengukuran sudut itu merupakan aspek yang penting ya dalam pengukuran dan pemetaan kerangka maupun titik-titik detail. Selanjutnya, sistem besaran sudut itu terdiri dari yang pertama sistem besaran sudut seksagesimal, yang kedua sistem besaran sudut sestisimal, dan yang ketiga adalah sistem besaran sudut radian. Gitu. Dalam mengukur besaran sudut ya, seperti suatu lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian-bagiannya itu dinamakan kuadran. Jadi kan karena ada 4, jadi diberi nama masing-masing yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Untuk cara seksagesimal ya, lingkaran itu dibagi menjadi 3 derajat. Dan setiap bagian disebut derajat. Jadi setiap satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Sedangkan maka satu kuadran dalam lingkaran tersebut sama dengan bukan 900 ya, tapi 90 derajat. Jadi karena satu lingkaran itu penuh 360 ya. Nah, tadi itu katanya satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 kuadran ya kan. Nah, maka tinggal gini aja, 60 ini dibagi menjadi 4. Setiap kuadrannya itu memiliki sudut sebesar 90 derajat atau segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi seperti ini ya. Ini
kan rumus umum dari trigonometri yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana A kuadrat ini posisinya pada sisi miring ya. Nah, B kuadrat itu sisi samping dan C kuadrat itu sisi bawah. Intinya gitu ya. Pokoknya yang A ini ya, itu yang miring. Nah, untuk mendefinisikan perbandingan trigonometri sudut sinus yang pertama yaitu sebagai berikut. Jadi ini rumus umum dari trigonometri ya Mas Roy. Ini rumus yang paling dasar, umum dan dasar. Jadi kan tadi kan katanya setiap sudut trigonometri itu dibagi menjadi tiga, yaitu sudut sinus, sudut kosinus, dan sudut tangen. Nah, untuk menentukan setiap sudut tersebut ada rumusnya. Rumusnya yaitu seperti ini. Untuk mencari sudut sinus, maka panjang sisi AC, mana AC? AC itu ya, AC per BC, BC itu BC-nya, nah, itu sama dengan B per C. Jadi bisa dirumuskan untuk mencari sudut sinus itu tinggal membagikan panjang sisi AC dengan BC. Atau cara mudahnya biar hafal itu caranya yaitu mengistilahkan sin untuk mencari sudut sinus A, rumusnya yaitu sin demi. Apa itu sin? Itu sin ya, demi depan. Depan itu mana? Depan itu ini. Miring itu miring ya. Jadi kalau kita mencari sinus A ya, alfa itu kan sudutnya ada di sini ya. Nah, sisi depannya itu mana? Ini, depannya itu ini. Nah, ini AC ya. Sedangkan miringnya ya pasti yang miring ini. Paham ya? Begitu juga untuk mencari kosinus sama alfa. Sudut alfa kan berada di sini. Oh iya Mas ya, sebelum masuk ke kosinus, aku mau tanya, kalau sudutnya itu berada di ini, di sudut A ini atau di sudut C, yang alfanya ini loh. Bagaimana Mas Rian? Oke, sama ya caranya. Jadi kalau andai saja alfanya ini berada di sudut siku-siku, maka tinggal kita cari sin demi. Depannya mana? Depannya ini ya. Depannya itu CB, ya kan? Sedangkan miringnya tetap ini. Nah, kalau seperti ini, maka tetap ketemu sudutnya yaitu 90 derajat. Kenapa? Ya karena 0, yaitu ketemunya 0. Nah, nanti ada tabel trigonometri, ya kan? Kalau sin alfanya itu hasilnya 0, maka sudutnya berapa? Sedikit bocoran ya. Kalau sinnya itu 0 derajat, maksudnya nilai sinnya itu hasilnya 0 ya, maka sudutnya itu adalah 90 derajat. Paham ya? Kalau kosinus kebalikannya sin. Paham ya? Kalau yang alfanya berada di C ini sama ya. Di depannya itu sisi AB dan sampingnya sisi C. Untuk kosinus, oke. Kosinus ini tinggal dibalik atau kebalikan dari sinus. Tadi kan kalau sinus itu kalau alfanya ada di sudut B, maka
mencari panjang sisi depannya ini dan dibagi dengan sisi miringnya. Itu kalau sinus tadi. Kalau kosinus itu dibalik. Jadi mencari sisi sampingnya ini dibagi sisi miringnya. Jadi sisi AB ya ini sampingnya ya. Dibagi miringnya ini JB atau BC. Atau istilahnya itu kosami ya. Kosami. Sin demi. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah tangan. Adalah sudut. Maksudku kalau untuk mencari tangan itu kita cari sisi depan dan sisi samping. Tangan, depan, samping. Ya agak beda. Paham ya? Aku ulangi lagi. Kalau untuk sinus itu mencarinya itu dengan mengetahui sisi depan dari alfanya ini atau sudut yang dicari ya, ditentukan sisi depannya dan sisi miringnya. Kalau cos itu sisi samping sama sisi miring, sedangkan tangan itu sisi depan dan sisi samping, atau istilahnya adalah anesa. Biasa. Oke, kita istirahat dulu ya karena sudah azan.
Lanjut ya. Ya, tadi sampai sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut siku-siku kedua. Oke. Jadi ini tadi kan dasarnya. Nah, kalau yang ini juga dasar. Cuma kalau yang ini mencarinya itu pakai sudutnya. Tapi kalau ya, yang tadi itu pakai panjang sisi, tapi kalau yang ini pakai perbandingan sudut. Jadi yang pertama ini adalah mencari tangan itu dengan membandingkan nilai sinus dan nilai kosinus. Yang kedua adalah sekan. Nah, ini sekan. Sekan, terus ada lagi kosekan, kotangan. Ini adalah kebalikan dari sincostan. Jadi ini sekan ini kebalikan dari cos. Ingat, sekan, cos. Kalau yang kosekan itu sin. Sedangkan yang kotangan itu tangan ya. Paham ya? Paham, sudah ya. Oke, selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, jadi untuk sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini yang istimewa. Ada juga tambahan yaitu 37 dan 53. Itu juga termasuk sudut istimewa. Oke. Jadi untuk sin ya, kita bahas sin dulu. Sin di sudut 0 derajat itu 0. Ini udah aku singgung sedikit di awal tadi. Terus sin 30 itu 1/2. Sin 37 itu 3/5. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 53 itu 4/5. Sin 60 itu setengah akar 3. Dan sin 91. Gitu. Untuk cos itu kebalikan dari sin. Tadi kalau sin 0 itu 0 ya. Sedangkan yang cos ini, cos 0 itu 1. Begitu seterusnya ya, kebalikannya. Nah, untuk tangan ini berbeda. Jadi untuk tangan 0 derajat itu nilainya 0, tangan 30 itu nilainya 1/3 akar 3, tangan 37 itu 3/4, tangan 45 itu 1, tangan 53 itu 4/3, tangan 60 akar 3, dan tangan 90 akar 3. Jadi ini harus hafal ya Mas Jono. Untuk tabel trigonometri yang ini, yang dasar ini harus hafal. Yang ini. Dan ini ada keterangan kalau nilai tangan ini bisa didapatkan dari sin dan cos. Kita coba ya. Kalau sin A-nya itu 0 itu 1. Maaf, maksudnya kalau sin A-nya itu 0,
itu kan nilainya 0 ya kan. 0. Terus cos alfanya itu juga 0. Maksudku kalau cos alfa 0 derajat itu 1, maka bisa ditulis di sini itu 0 per 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Selanjutnya adalah tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa yang kedua. Jadi untuk tabel ini tabel untuk yang ini sekan, kosekan, dan kotangan. Intinya cuma kebalikan aja sih. Kebalikan maksudnya tinggal dibagi 1 ya. Jadi contohnya sin A. Jadi kan sin A ini kan 0 derajat itu 0 ya kan. Sini sin itu tadi kan itu kebalikan dari apa? Kosekan ya. Ya, kosek ini ya. Ya, ini kan 1 per sinnya. Maka kalau kosek 0 derajat ini kan sin 0 itu tadi kan 0 ya, tetap ya. Nah, kalau 1 dibagi 0 itu hasilnya akan terhingga ya. Sedangkan kalau sin A 30 itu kan tadi setengah ya. Ya kalau kosek 30 berapa ya, tinggal 1 per setengah, hasilnya 2. Begitu juga seterusnya ya sampai yang 90 derajat ini. Oke, selanjutnya yaitu yang kotan ya. Maaf, kosek dulu ya, sekan. Sekan ini nanti kebalikan dari kosinus atau cos alfa. Nah, oke. Kita lihat cos 0 derajat itu tadi berapa? 1 ya. Maka untuk mencari sek ya, cosec itu tinggal dibagi aja. 1 dibagi 1 berapa? 1. Terus yang 30 derajat ini tadi cos 30 tadi kan setengah akar 3 ya. Maka untuk sek cosec ya itu 1 per 2 akar 3 berapa? 2 per 3 akar 3. Dan begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kotan. Kotan ini tadi kebalikan dari apa? Tangan ya. Kebalikan jadi kebalikan dari tangan. Tangan 0 derajat tadi berapa? 0 ya. Nah, kalau 0 maka kotangannya itu tak teriga. Dari mana? Ya, 1 per 0. 1 per 0 itu tak terhingga ya. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri. Ya, tadi kan kita bahas kuadran 1 ya. Artinya kuadran 1 itu sudut dari 0 derajat hingga 90 derajat. Sedangkan untuk sudut di kuadran 2 itu mulai dari 90 derajat
hingga 180 derajat. Kuadran 3 mulai dari 180 derajat hingga 270, dan untuk kuadran 4 itu mulai dari 270 derajat hingga 360. Oke, selanjutnya relasi sudut dan sudut relasi. Berarti perbandingan sudut. Perbandingan sudut dengan sudut relasi trigonometri yang kedua. Seperti itu ya. Jadi alfa itu lebih besar dari 360 derajat. Terus N 360 plus alfa. Ini relasinya, ada banyak ya. Bisa ini rumus-rumusnya, bisa dihafal. Sekarang masuk ke identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu adalah kesamaan yang membuat perbandingan trigono dari suatu sudut. Oke. Identitas trigonometri itu dapat ditunjuk kebenarannya menjadi 3 cara. Yaitu cara yang pertama itu dimulai dengan cara menyederhanakan ruas kiri. Oke. Terus cara yang kedua yaitu mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama, ruas kiri. Dengan cara yang terakhir yaitu mengubah ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Oke, seperti ini ada caranya. Jadi yang pertama merupakan kebalikan. Jadi identitas trigonometri itu ada rumus-rumusnya. Itu rumus yang pertama kebalikan. Artinya kalau ada tang alfa itu kebalikan. Jadi sin cos alfa. Nah, kalau kotangan itu kebalikan, jadi bisa dibalik. Jadi cos alfa per sin alfa. Sedangkan untuk rumus dasar yang hubungan perbandingan itu sama. Ini semua sama. Nah, dari sini paham ya apa yang dikatakan trigonometri. Ini apa ada yang bisa ditanyakan, Mas Yona?
Oke Mas Juna, kalau tidak ada pertanyaan, aku cukupkan aja lesnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.